Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu atamani al-akmalani ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hayakumullah ya ikhwah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang mungkin menyaksikan atau menyimak kajian kita. Kita di ketinggian ya kurang lebih 2000 meter dari uh, permukaan laut ya. Masya Allah, kita ini hari yang kedua dan ini masuk malam yang hari yang ketiga insya Allah, dan besok kita akan balik ke Palembang, dan ini mungkin kajian bersama-sama yang terakhir bisa jadi. Makanya Ana akan memberikan wasiat yang mungkin wasiat pesan yang mungkin agak panjang sedikit biidnillahi ta'ala. Nah, ikhwani barakallahu fikum jami'an, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal. Allah temukan kita di sini 2 hari kita bersama-sama, bahkan antum safar dari Palembang bersama-sama, sampai pun juga bersama-sama, bahkan ada trouble di jalan. Insyaallah dengan sabarnya antum juga harus menunggu sampai kita akhirnya bareng-bareng sampai di pagar alam ini. Harapan ana pertemuan ini sebagai memupuklah ukhuwah kita, dan ana juga nggak pengen pertemuan ini hanya kita safar bareng, pulang bareng, tidak sampai di situ. Tentunya harus ada follow up-nya, tindak lanjutnya. Yang paling sederhana untuk menindaklanjuti kegiatan kita adalah senantiasa menghidupkan majelis ta'lim kita. Itu yang ana inginkan, senantiasa menghidupkan majelis ta'lim kita nanti di Palembang, di SPBU, kajian rutin kita. Dan kita sudah masuk kajian kita, alhamdulillah wa nasallallahu at-taufiq. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah memberikan taufiknya. Dan ana merasa memang pertemuan ini insyaallah pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Ana sendiri pribadi jujur aja ana banyak istifadah dari pertemuan kita ini. Dengan izin Allah ana kenal dengan ikhwah lebih banyak, keahliannya, bidang yang dia tekuni, Allah. Dan yang diantaranya akhi Ikram yang mungkin pertemuan baru kali ini di sini berjumpa saya, dan sebelumnya juga belum pernah ketemu di Palembang, dan beliau memiliki keahlian Masya Allah yang itu luar biasa bagi saya, luar biasa bagi ana, dan sudah lama ana nyari seperti itu, dan Allah izinkan. Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dan beliau dan akhirnya banyak info-info baru yang selama ini kita cari juga, dan itu amat sangat bermanfaat insyaallah buat teman-teman di Palembang insyaallah. Terutama sekarang teman-teman mulai semangat untuk menggalakkan olahraga ketangkasan yang sunnah, dan ini info yang mereka kemarin disampaikan itu amat sangat bermanfaat bagi anak. Masya Allah, anak sendiri, bukan antum, anak sendiri banyak mengambil faedah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi berkahi pertemuan kita, dan harapan anak enggak cuma sampai di sini, kita lanjutkan kembali setelah kita pulang nanti di Palembang. Kita semakin semangat, semakin kangen dengan ikhwah, suka ngumpul dengan orang yang baik, ya kan? Gak usah nunggu reading selanjutnya baru ngumpul aja di SPBU, cuma dibatasi, ya tak apa-apa, ngumpul setiap sepekan sekali paling gak dah cukup. Kok pengen
olahraga bareng bisa dijadwalkan begitu aja. Yang jelas bersamaan ini patut kita syukuri dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita. Ya. Karena berharap sekali pertemuan kita ini benar-benar pertemuan yang mendapatkan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Dan selesainya kita dari acara ini membawa ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan sia-sia, kita pun di sini juga Allah dengan padatnya kegiatan kita. Alhamdulillah, dan insya Allah semuanya tidak ada yang sia-sia. Apalagi di sana ada kajian kita dengarkan, dan ini wasiat, bukan wasiat anak sebenarnya, ini wasiatnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah, seorang guru besar dalam bidang akidah, dan beliau mengajar di Masjid Nabawi. Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala wara'ah, beliau setiap tahun datang ke Indonesia, dan alhamdulillah beliau banyak memberikan faedah kepada para dai-dai sunnah di Indonesia. Ada wasiat yang amat sangat buat anak termenung ya, menung, dan nasihat ini sebenarnya sudah anak kaji di kajian rutin kita live streaming, dan sudah selesai. Ada 10 wasaya, 10 wasiat untuk masalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah selesai. Tapi tidak ada salahnya kita ulang, mungkin sebagian belum pernah dengar. Beliau mengatakan, tahuilah wahai saudaraku yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Anda ini kok dibandingkan dengan orang-orang kafir dan musyrik di muka bumi ini, perbandingannya seperti uban yang putih atau rambut yang putih yang sedikit di atas rambut atau di atas kulit sapi yang hitam, atau rambut yang hitam di atas kulit sapi yang putih. Rambut yang hitam yang sedikit di bagian kepala sedikit, atau di bagian punggungnya yang sedikit, warnanya itu cuma putih gitu dikit, yang sisanya itu hitam semua. Atau rambut yang hitam sedikit, sisanya itu semuanya warnanya putih. Ibaratnya seperti ini kalau kita dibandingkan dengan orang kafir di muka bumi. Ini bukan perkataan beliau, ternyata beliau berdalil dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mal muslimuna fil kuffari illa kasya'ratin bayda fi thawrin aswad. Permisalan seorang muslim dibandingkan dengan orang kafir yang ada di muka bumi ini seperti satu rambut yang warnanya putih di tengah-tengah kulit sapi yang warnanya, atau kasya'ratin sauda fi thawrin abyad, atau seperti rambut yang hitam di tengah kulit sapi yang satu rambut yang hitam, satu rambut. Ini patut kita syukuri, patut kita renungi. Kalau kita sadari, ini hadis Rasulullah SAW, Muslim. Kalau kita menyadari hakikat ini, hendaknya kita tanya diri kita, Allah memilih kita, bahkan Allah melahirkan kita dari dalam Islam, lingkaran tauhid. Kita bertauhid, alhamdulillah. Bahkan kita sekarang mulai mengaji, kenal namanya dakwah tauhid, dakwah sunnah, mulai kenal mana tauhid, mana syirik, mana dosa besar, mana ibadah. Kita mulai belajar ini. Allah memilih kita, subhanallah. Bayangin, Allah memilih kita untuk jadi orang yang bertauhid, orang yang giat akan menjaga sholatnya. Dan di sini tidak ada orang yang nggak Muslim yang mas dalam sholat, insya Allah tidak ada di kalangan. Seorang Muslim yang senantiasa berzikir kepada Allah, sudah kita nasihatkan kemarin ketika turun. Dan insya Allah berusaha untuk menjadi orang yang senantiasa berzikir.
yang sujud, ruku, khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah milih kita. Tidak usah dilihat orang kafir yang tadi jumlahnya banyak. Dibandingkan dengan kaum muslimin yang lainnya aja. Muslim, ya Islamnya Islam begitulah. Si malas beribadah, maksiat, nyanyiakan. Ini kalau antum bandingkan diri antum dengan orang di luar sana, ini patut kita renung. Kalau Allah milih kita untuk mendapatkan hidayah yang mulia, hidayah di atas tauhid, di atas sunnahnya Rasulullah SAW, dan juga istri kita berusaha kita jaga auratnya, jaga keluarga kita, berusaha kita ajari, kita pun nyekolahin anak juga pilih-pilih, ya kan? Ya kan ikhwan? Bahkan anak dapetin sebagian ikhwan itu sampai dia relakan pekerjaannya karena mengandung riba segala macam, yang maksiat, dia rela, dia tinggalkan. Biasa. Apakah Allah milih kita untuk menyandang hidayah, sunnah dan tauhid ini karena melihat diri kita itu anaknya orang kaya? Tanya sama antum. Apakah karena nasab kita itu tinggi, keturunan Ningrat, keturunan darah biru, keturunan lingkaran Sultan Mahmud Badaruddin II gitu? Kira-kira begitu Allah milih kita ya kawan, untuk jadi seorang yang bertauhid. Ya kan? Oh, gara-gara kita ini orang-orang yang terpandang di kan juga. Kan itu sebabnya Allah milih kita untuk mendapatkan hidayah. Bukan karena banyaknya harta. Kalau banyaknya harta, kalau dilihat nasabnya, kita itu dapat hidayah gara-gara nasab. Tentunya Abu Jahal, Abu Lahab lebih berhak untuk mendapatkan hidayah daripada kita. Abu Lahab sampai di blacklist oleh Allah, diturunkan surat khusus Al-Lahab. Tabbat yada. Tahu antum siapa? Adiknya bapaknya Rasul. Jadi Abdullah itu dia memiliki 9 saudara, 10 sama dia. Abdullah ayahnya Rasulullah. Dari sekian banyaknya saudaranya, bapaknya ini yang masuk Islam cuman 2. Cuman 2 yang masuk Islam. Hamzah dan Abbas. Hamzah belakangan. Hamzah duluan yang masuk Islam, Abbas belakangan masuk Islam. Dari 2 ini meninggal dunia satu dalam kondisi yang amat sangat tragis, yaitu ya bukan kondisinya saja yang tragis, teman, mengenaskan. Cuman janji Allah tidak akan mendustai, mengingkari janjinya. Dan Hamzah digelari Sayyidus Syuhada, penghulunya orang-orang yang mati syahid di jihad perang Uhud. Penghulunya mujahidin, penghulunya orang-orang yang mati syahid. Nah, jadi dan itu pada zamannya Rasulullah SAW meninggalnya, itu pedihnya Rasulullah SAW melihat kenyataan itu, karena namanya juga mati dalam kondisi terbelah, perutnya, dalam hatinya yang keluar, dikeluarkan dalamannya, hidungnya diputus, telinganya juga diputus. Dalam kondisi seperti ini amat sangat menyedihkan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keluarganya Rasulullah SAW yang jadi musuh besarnya Rasulullah. Sabtu nggak usah tanya. Bani Hashim, pamannya Rasulullah. Di mana Rasulullah SAW berdakwah, senantiasa Abu Lahab ada di sampingnya. Habis selesai ngomong Rasulullah SAW, selesai ceramah dakwah, Abu Lahab ceramah gantian. Jangan dengerin dia, kadzab ini. Bayangin, di mana saja Rasulullah SAW berdakwah, pasti ada Abu Lahab. Seperti itu. Kalau Allah milih kita gara-gara harta kita, tentunya yang lebih berhak mendapatkan hidayah siapa ya kawan?
Oh, ada yang lebih kaya dari Fir'aun. Harun. Harun itu kunci gudang hartanya itu yang angkat itu Masya Allah ya. Nggak kuat 5 orang angkat. Tapi Allah tenggelamkan dia. Asafna bihi wa bidari. Allah tenggelamkan Harun, dirinya dan seluruh keluarga dan seluruh harta bendanya. Ternyata harta ini tidak bisa ya, atau kunci untuk mendapatkan hidup. Kalau kecerdasan ya akhi, nggak ada yang lebih cerdas dari namanya Haman yang bisa membuat piramida yang Haman yang membuat bangunan-bangunan pencakar langit pada waktu itu, pada zamannya Firaun. Mamnu Abdullah Idris. Itu ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi kenapa Allah milih kita bisa duduk di sini dengarkan kajian, semangat untuk ngaji tauhid, semangat mengkaji sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya ini semuanya adalah karena cintanya Allah kepada kita. Cintanya Allah kepada kita. Tidak ada yang lain. Karena luasnya rahmatnya Allah kepada kita Subhanahu wa ta'ala. Nah, dah. Bawa sana, masuk. Sama Umi. Masuk teh semuanya. Enggak, angkat teh. Baik. Gak tahu anak antum yang laki-laki kayak ngeliatnya sama ayahnya juga ya, sama ya. Jadi begitu. Dua laki-lakinya ada ya. Alhamdulillah. Tidak ada yang lain kecuali hanya rahmat. Dan ini harganya mahal sekali. Mahal sekali. Gak bisa kita buat, gak bisa kita hidayah ini gak bisa kita setting gimana, gak bisa. Orang yang mendapatkan hidayah ceramah, hidayah bayan ya, hidayah penjelasan bukan hidayah taufik. Orang yang sudah mendapatkan penjelasan tentang Al-Quran, Sunnah, ini yang benar, ini yang batil, ini yang salah, ini yang benar, ini tauhid, ini syirik, itu aja masih aja menentang. Benar-benar susah. Hidayah taufik lah, hidayah untuk dibukanya hati ini untuk menerima kebenaran. Ini hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk itu, karena singkat aja dari apa yang disampaikan. Untuk itu, hidayah yang sudah antum dapatkan ini, atau sekarang mungkin sebagian dari ikhwah mulai belajar ya kan, mungkin dunia yang aduh gak usah diceritain lah, sebagai ikhwahnya yang pernah mengalami, dan kita juga pernah mengalami juga. Malu gitu rasanya. Allah azza. Nah, Allah bukakan pintu hidayah di hadapan kita, dan kita pun seringkali juga kurang maksimal dalam menjaga hidayah ini. Sepatutnya hidayah ini ya ikhwani barakallahu fikum kita jaga. Bagaimana caranya menjaga hidayah ini? Bagaimana caranya? Sederhana sekali sebenarnya.
Pertama kita syukuri kepada Allah Subhanahu. Dan syukur ini tanda kita berusaha untuk menjaganya. Mensyukuri hidayah ini kita berusaha untuk istiqamah. Gimana caranya? Kita tetap di atas petunjuknya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menguatkan benteng-benteng atau sendi-sendi kita, sendi-sendi hidayah ini, atau fondasi hidayah yang sudah kita miliki ini, biar semakin kuat. Gimana caranya? Biar bisa kita bertahan. Karena berpegang komitmen dengan agama ini berat. Jadi kalau antum beragama ini merasa enjoy saja, senang, ini senang, ini antum salah. Orang yang komitmen dengan Islam pasti cepat atau lambat dan berbenturan. Dengan istri dengan suami, anak dengan ayah. Bukannya kita mencari musuh, enggak. Tapi tetap kita akan apa? Dengan komitmen ini ada gesekan-gesekan. Dan itulah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Sampai titik akhirnya dia harus hijrah. Sebelum hijrah ke Madinah, kaum muslimin sudah hijrah 2 kali ke Habasyah. Bayangin. Negeri Habasyah itu negeri Ethiopia. Ini nyebrang laut ke hijrahnya. Karena agama ini kok prinsip tidak bisa, harus dipegang dan harus diamalkan. Dan ini biar kita itu kuat, hati kita itu tegar dalam beramal saleh. Bagaimana caranya? Yang pertama, tahapan-tahapan yang pertama adalah semangat dalam menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu syar'i. Semangat menuntut ilmu syar'i, ya ikhwan. Habis kita berilmu, ilmu itu nggak cuma kita dengerin masuk telinga. Jiping, tahu jiping kan? Ngaji nguping gitu. Dengar, selesai kajian, selesai. Enggak, ini sudah nggak modelnya lagi kita kajian seperti itu. Dengerin, pahamin, amalkan. Perintah laksanakan, larangan jauhi. Selesai. Karena agama ini isinya kok nggak perintah ya bang? Al-Quran 30 juz. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas isinya kok nggak larangan ya? Perintah. Intinya di situ agama itu. Ini prinsip. Gak bisa, harga mati ini. Agama kita ini harga mati. Antum udah dengar ini, dianjurkan laksanakan. Meskipun itu berat, meskipun ditentang kanan kiri, itu sebuah konsekuensi. Dan antum dalam perjalanan waktu, antum dekat dengan orang yang soleh. Teman-teman antum yang kurang soleh akan mencela. Antum kok sok banget ya sekarang ya? Antum sekarang kok ya? Jaga jarak dengan kita ya? Kamu kok sekarang ya? Nggak mau smoke lagi ya? Mulai deket-deket sama orang-orang jenggot. Kata-kata yang seperti ini memancing. Itu jangan ditanggapi. Ini cobaan. Kalau antum nggak sabar menghadapi omongan-omongan kayak gini, nih, kok pengennya langsung sing-singkan lengan baju. Nah, lo nggak kayak gini. Ini anggap saja penghapus dosa buat kita. Dan pengangkat derajat kita ketika kita sabar menghadapinya. Dan itu pasti nggak bisa. Itu pasti. Pasti sudah. Dan mungkin sebagian antum juga sudah mulai merasakan. Itulah ya kawan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ini dengarkan, "Ats-tsabitu 'ala hadzal din al-qabidu 'ala al-jamr." Tsabitu 'ala hadzal din. Ikhwan, fadal. Allah akhi, ijlis fadal. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, masya Allah. Barakallah. Fadal akhi. Masya Allah. Jazakallah khairan.
pagar alam. Masya Allah. Afan kita nggak ini ya, nggak pakai masker ini, pakai aja tuh. Lebih taat pada pemerintah, kita ini tidak taat sama pemerintah. Pakai tidak apa-apa, fadhal. Nah, barakallahu fiik. Kedinginan kita ini ceritanya. Jadi tak mikir mana-mana gimana, pokoknya yang penting hangat katanya. Sampai mana tadi, ikhwan? Sampai masker. Hah? Iya, pasti itu. Pasti. Dan saya sudah mendengar satu dua sudah mulai mengeluhkan, sudah mulai curhat. Seperti itulah kita berpegang dengan prinsip ahli sunnah ini. Kita kenal sunnah ini, pasti kita akan cepat atau lambat akan merasakan konsekuensinya. Makanya dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Antum hafal di surat ini. Imam Syafi'i beliau mengatakan laula ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum. Imam Syafi'i mengatakan saking beliau itu paham isinya surat Al-Asr ini. Kok seandainya Allah itu nggak menurunkan Al-Quran 30 juz, cukup surat Al-Asr ini saja. Seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran 30 juz itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak diturunkan itu. Cukup diturunkan satu surat saja, Al-Asr. Menjadi sumber hidayah dan petunjuk bagi umat. Kenapa? Lihat aja, wal asri. Ini sumpah Allah. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Dalam kerugian, semuanya tanpa terkecuali, laki-laki perempuan semuanya dalam kerugian. Baru datang pengecualian illa, dalam bahasa Arab namanya harful istisna, huruf yang memiliki makna pengecualian. Illa, kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Kata para ulama di tafsirannya dari ayat ini, orang yang berilmu. Kalau antum ingin mempertahankan hidayah ini harus dengan apa? Harus ilmu. Menjaga hidayah ini biar kita itu bisa istiqomah, ibadah itu bisa tenang, khusyuk. Harus berilmu, harus ngaji. Antum takbiratul ihram itu apa yang antum merasakan? Ketika antum baca doa al-iftitah, doa al-iftitah. Mungkin beda-beda doa yang kita baca. Subhanakallahumma rabbana subhanakallahumma bihamdik tabaraka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Itu yang sering ana baca. Gak cuma ini doa istiftah itu. Paham enggak antum yang membaca? Gak paham. Al-Fatihah yang kita baca. Paham enggak dari mulai bismillah alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim. Kenapa Ar-Rahman terus Ar-Rahim? Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ini kan dibahas dalam tafsir. Tidak paham juga. Al-Fatihah tidak paham. Amin juga tidak tahu artinya apa. Terus gimana mau sholat khusyuk? Ini sederhananya. Kayak kita bisa beribadah dengan baik harus dengan dasar apa? Ilmu. Illal ladzina amanu. Orang yang beriman itu orang yang berilmu. Tidak mungkin orang itu bisa beriman, imannya kuat, tebal ketakwaannya. Bodoh. Tidak ada istilah ilmu wangsit. Bermimpi semalam besok jadi wali. Tidak ada dalam agama kita. Harus belajar berpayah-payah, menghafal, memahami. Kayak gitu belajar itu. Tahsin itu kan menghafal, besok disetor. Begitu kan. Berkeringat-keringat kita, berpeluh-peluh kita baca Al-Quran. Itulah beratnya. Tantangannya seperti itu. Harus belajar. Kayak orang yang beriman dari dulu, dari zamannya sahabat, semuanya orang yang berilmu. Jangan ragukan keimanannya para sahabat karena mereka sudah mengantongi ilmu Islam ini pada hati mereka.
dihafal, nggak cuma dihafal, dikuasai benar, dipahami, tidak banyak bicara, nggak banyak komen. Lihat amalnya, sahabat luar biasa, ajib ya ikhwan. Anda berikan contoh Khalid bin Walid, semenjak beliau masuk Islam, tidak banyak bicara. Coba antum sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Khalid bin Walid. Antum sebut, padahal dia ketemu dengan Rasulullah SAW itu hampir 8 tahun. Ketemu dengan Rasulullah SAW 8 tahun, tidak pernah dengar hadis. Pernah dengar, beliau aktif hadir di majelisnya, tapi itu kewaraan beliau, rasa takutnya beliau kepada Allah. Ilmu ini berat. Hanya cukuplah biar Abu Hurairah yang banyak bicara tentang apa? Hadis. Khalid mengambil jatah di mana? Jihad. Tidak ada peperangan yang dikawal, dipimpin oleh Khalid bin Walid kecuali apa? Nasran mu'azzar, enggak cuma menang, mendapatkan kemenangan yang gemilang yang luar biasa. Pernah ada suatu peperangannya ikhwan, ini lucu peperangannya. Jadi sebelum perang biasanya ada tanding 1 lawan 1, namanya mubarozah dalam bahasa Arabnya. Kalau bahasa kita apa? Duel 1 lawan 1. Yang pertama kali maju siapa? Khalid. Nantang siapa? Panglimanya sana dari Romawi. Maju. Luar biasa. Sebelum perang ngobrol dulu. Khalid. Yang tanya itu panglima Romawinya. Khalid, ini sami'tu annaka Saifullah al-Maslul. Aku dengar namamu itu engkau digelari pedang yang terhunus. Apakah Tuhanmu menurunkan pedang kemudian jadi kamu ini? Obrolannya kayak gitu. Dijelaskan oleh Khalid. Nah, aku dulu dalam kondisi jahiliyah memerangi Rasulullah SAW. Diterangkan. Kemudian aku masuk Islam dan aku berusaha untuk memperbaiki keislamanku, membela agama Allah dan Rasul. Dengar penjelasan Khalid yang tegas, yang meyakinkan. Dia apa? Jadu la ilaha illallah. Jadi balik dia nyerang pasukannya sendiri dan luar biasa. Gimana pasukan tidak ada panglimanya, akhi? Panglimanya sudah masuk. Biasa Khalid ini. Khalid seperti itu. Ini sahabat dan seperti Khalid banyak. Seperti Khalid ini banyak. Rasa takutnya tinggi pada Allah SWT. Itulah kalau orang sudah benar-benar berilmu, yang ada itu amal. Kapan bisa mengamalkan? Kapan bisa? Sahabat itu takutnya dengan kemunafikan itu luar biasa. Takutnya mereka. Tidak seperti kita. Tidak seperti kita. Kita ini banyak ngomong tapi nggak punya. Kali kita dapat ini halal, ini halal, ini. Dan terakhir ada jadi-jadian riba itu hal. Jalbul masalih, darul mafasid muqaddamun ala jalbul masalih. Asalan berdasar. Alhamdulillah. Allah berat sekali orang ini. Ya kita kok tadi nggak heran. Rasulullah sudah memberitakan itu jauh-jauh hari sudah. 15 abad yang Islam sudah diberitakan. Di akhir zaman nanti banyak orang yang menghalalkan perzinaan, musik, homer, bahkan riba. Nah, seperti itu. Untuk itu, ini ajakan anak coba sungguh-sungguh untuk syukuri adanya ustadz di kota antum ini, teman-teman Palembang ini. Tidak seperti teman-teman di Pagar Alam ini, yang 3 orang ini. Mereka itu tidak ada ustadz. Benar nggak ikhwan? Pagar Alam kita naik tadi. Lautan kan kuda, lautanku seberangi, bukit-bukit kita taklukkan juga itu. Akhirnya temu dengan Pagar Alam yang luasnya kayak gitu. Itu loh yang bukan anak, antum dengar sendiri. Palembang berapa ustaznya? Mau cari pengajian jadwalnya sudah menyesuaikan dengan kelonggaran antum. Itu aja sok sibuk masih.
Ini kebangetan. Ya ikhwah, ini subhanallah, kasihan anak sama mereka tuh, kasihan. Jujur aja sama teman-teman di Pagar 6, karena di jadwal sebulan sekali di sini, ngisi sekali kena pandemi. Ya, ya, sudah selesai. La haula wala quwwata. Dan kelihatannya nggak cuma Pagar 6, daerah yang lain juga seperti Batu Raja. Itu ustadznya juga dari ustadz mana sebelahnya, bukan Batu Raja, Batu Raja sebelahnya mana itu, Martapura. Oh, Batu Raja tidak ada, belum ada ustadz datangkan juga dari Allah. Ya akhi, kalau ini ya Allah syukuri, kalau nggak kita syukuri, Allah, ya Allah, ya Allah, berat. Allah sudah nggak ada lagi alasan bagi kita. Kalau kita nanti harus berhadapan-hadapan dengan Allah, mempertanggungjawabkan nikmat yang berat ini, kita sia-siakan. Tidak ada lagi alasan Allah menyiksa kita. Gara-gara keteledoran kita tidak mengindahkan nikmat yang luar biasa. Kesehatan di kandung badan, ada waktu, punya rezeki, punya kendaraan. Allah punya duit buat beli buku, punya duit buat beli kuota, tapi tidak digunakan. Allah berat. Inna hujjatullahi alaika balighah. Terutama teman-teman yang dari Palembang. Bukti Allah tuh sudah tegak di hadapan kita. Tak ada lagi alasan sudah. Nah, ini nasihat anak yang pertama, nikmat yang agung ini, nikmat menjaga, nikmat hidayah yang harus kita jaga, nikmat yang mulia. Selanjutnya, kawan, barakallahu fikum, harus kita ketahui, musuh kita ini bukan saudara kita. Musuh kita ini bukan orang yang di luar dari komunitas kita. Musuh kita ini bukan orang-orang yang memusuhi kita. Musuh kita siapa? Musuh kita siapa? Inna syaitan aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan itu bagimu itu musuh, maka jadikan dia musuhmu, kata Allah. Kenapa kita juga kadang-kadang jadi musuh pada diri kita? Ya karena jiwa kita dikuasai oleh setan. Tolong dipahami. Setan gak suka kita itu ngumpul di sini. Setan tuh gak suka antum suka dengar kajian, nulis, ngafalin hadis, setoran hafalan, tahsin. Gak suka setan. Berusaha sejuta cara, trik, jurus dia keluarkan. Digoda dari depan, belakang. Depan gak bisa, belakang juga gak bisa, kanan. Sebelah gak bisa, kiri. Dari segala arah dan penjuru, dengan segala upaya. La'awiyannahum ajmain. Ini sumpahnya setan. Aku akan sesatkan anak manusia, anak turunnya Adam ini. Ini sumpahnya setan sudah. Ya Allah, anzirni ila yaumi ba'atsun. Oke, engkau kutuk dan engkau keluarkan dari neraka, dan engkau jobloskan nanti di akhir zaman, di hari kiamat, di keraknya neraka jahanam. Tidak apa-apa, tapi ana minta satu syarat saja, satu permintaan. Tangguhkan aku, jangan kau siksa aku di dunia ini. Tangguhkan aku, jangan kau siksa aku di dunia ini. Dan bila aku kesempatan untuk menyesatkan anak turunnya, ini dah sumpah setan. Itu dah sumpah serapah di hadapannya Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa dicabut itu. Tolong perhatikan. Tapi kadang kalau kita kurang paham, kita ini siapa? Setan itu tidak suka kalau ukhuwah kita ini kuat, tidak suka. Ukhuwah teman-teman ini yang di MBA ini, yang sudah mulai suka ngaji, sudah mulai aktif lagi kajiannya, tidak suka. Gimana caranya kita ini pecah? Makanya kota Mekah ketika ditaklukkan,
Kota Mekah ketika ditaklukkan pada tahun 8 Hijriah, masalah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Tahun 9, ya. Selesai ditaklukkan Rasulullah SAW itu di Mekah bersama para sahabat. Selesai urusan Mekah ini, Rasulullah SAW langsung kumpulkan para sahabat semuanya, Ansar Muhajirin. Apa ceramah beliau? Aiza syaitanu ayya'budahul musallun fi jaziratul Arab. Setan sudah gak punya nyali untuk menyesatkan kalian jadi orang musyrik atau orang kafir kembali. Setan sudah gak punya kekuatan untuk menjerumuskan kalian jadi orang kafir kembali, itu gak bisa. Dulunya penyembah berhala, sekarang masuk Islam jadi penyembah berhala lagi, sudah gak punya nyali setan ini. Walakin fit tahrish fi ma bainakum. Syaitan masih punya jurus yang handal, yang kuat, yaitu memecah belah barisan. Tolong ini dipahami. Harus kita cerdas menyikapi. Kalau udah mulai ada jentik-jentik, ya sampaikan. Bicara baik-baik. Baik, kita pengennya sulh, kita pengennya ada perbaikan, islah, perbaikan. Kalau dia pengennya ngerusak, ya silahkan. Kita pengennya apa? Perbaiki. Kalau dia pengennya memang tidak baik dan pengennya tidak mau dengan bergaul dengan kita, ya itu hak dia. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Apa yang dipaksa-paksa harus dia yang kehendaki seperti itu. Yang jelas kita menyikapinya dengan bijak, dengan hati-hati, konsultasi dengan ustaz. Kalau belum minta bantuannya juga, nggak mesti ustaz itu, nggak mesti saya, ustaz itu baik juga. Tolong diperhatikan ya ikhwan, tolong perhatikan, ini perkara yang kedua ini serius. Jangankan antum, sampai ustaz aja pecah. Ini luar biasa. Jangankan di Indonesia, di Saudi aja terjadi perpecahan. Ini dahsyat sekali, fitnah perpecahan di antara kaum muslimin luar biasa. Inilah yang jurus yang amat sangat jitu yang dimiliki oleh syaitan. Saya ikhwah ketika komen ketika mengomeni temannya sendiri, tolong hati-hati. Teman kita sama ahli sunnah, sama ngaji, komennya ya, apalagi di media itu kan, apalagi komennya berbentuk tulisan, nggak ada titik komanya, kadang-kadang intonasinya gimana kan nggak paham namanya tulisan. Ini sering kali membuat orang tersakiti tanpa dia sadari. Ini hati-hati makanya. Ini demi untuk menjaga keutuhan. Terus ada perkataan, ini bukan hadis, ini perkataan para salaf. Tolong perhatikan. Tidaklah seorang itu berkumpul dan mencintai karena Allah, kemudian dia pisah. Tolong dengarkan, pahami ikhwan. Tidaklah seorang itu ketika dia bersatu, berkumpul, menyatu, mencintai karena Allah awalnya, terus kemudian tiba-tiba berpisah, itu pasti sebabnya karena dosa. Pasti sebabnya karena dosa. Itu dosa yang dilakukan dua-duanya atau salah satu? Sebabnya apa tadi? Dosa. Nah, yang terakhir, ini pesan secara khusus yang berkaitan dengan ana tidak menganjurkan ikhwah fanatik dengan siapapun. Kok nggak Ustaz Fulan enggak? Jadi ini adat istiadatnya orang jahiliyah. Siapapun orangnya, tak boleh kita fanatik. Kalau antum pengen tahu kelemahan saya, dengarkan. Kalau antum pengen tahu kelemahan saya Umar Al-Fanani, duduklah sama ustaz yang lain. Duduklah sama ustaz yang lain, dengarin keterangannya, dia akan tahu antum kelemahan saya.
Kalau antum pengen tahu kelemahannya Ustadz antum ini, dengarkan Ustadz yang lain. Nanti tahu. Nah, diajarkan oleh salafun saleh. Imam Bukhari itu gurunya sampai ribuan. Gurunya sampai, dan tidak ada satupun guru kami yang mengajarkan untuk cintai ya. Namanya hati ya, itu nggak bisa mau, itu urusan hati ya, itu nggak usah diungkap-ungkapkan. Hati biar hati sudah. Tapi kalau kita sudah berikrar, anak kalau nggak Ustadz Fulan, enggak lah. Anak kalau nggak Fulan tuh, anak nggak megang. Saat itu kalau ngomong, Masya Allah, nyus masuk di hati. Kalau Fulan, aduh, nggak deh. Itu semua terungkap di sebagian jamaah kita. Kata-kata seperti itu tidak baik. Tidak terdengar Ustadz yang namanya Hasan Dengki ini siapa saja terkenai. Jangan kita, anaknya Nabi aja punya Hasan dan Dengki. Jangan kita, anaknya Nabi. Siapa anaknya Nabi? Dan ya ada yang katakan Nabi, ada yang namakan ada Abul Bashar. Adam, kemuliaan yang dia miliki, manusia yang pertama kali diciptakan, surga tempatnya. Hanya ya Hasan. Bagi kita. Gitu. Kayak kalau antum tinggal di mana, namanya di Sako, ada kajian Ustaz Jawa di sana yang mungkin terpercayakan ilmunya, diakui ilmunya. Dan ustadz-ustadz yang pernah antum undang, ya kan, ini sebenarnya dalam masa antum belajar sama beliau, kok dekat rumahnya, istifadah, mengambil faedahnya beliau, bagus. Nah, ini nasihat anak. Yang jelas dekatlah dengan orang yang saleh, dekatlah dengan minta nasihat, petuahnya. Terus mungkin ini yang bisa sampaikan pada malam hari sebagai motivasi, sebagai penyemangat buat kita terus berbuat yang terbaik untuk diri keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala temukan kita di sesi-sesi yang lain tadi waktu lain. Dan sekali lagi anak ingatkan, di sini ada ikhwan dari Pagar Alam. Ya Allah, antum merasain naik sepeda motor Palembang Pagar Alam ya, sampai juga kan, karena kesini loh akhi, gak pakai motor, pakai pesawat, sampai mereka itu datangin Ustadz pakai ya, maksudnya pakai pesawat. Ini kan kalau bukan karena kesungguhan tidak mungkin. Pengennya ya Ustadznya nyaman, gak capek, datang langsung ngisi gitu kan. Tapi qadar Allah itu, segala sesuatu yang kita inginkan itu diberikan oleh Allah. Kita pengennya ke timur, tengahnya anginnya itu ke barat. Itu ujian memang. Dan jujur aja, Masjid Imam Ahmad bin Hanbal itu lebar panjangnya berapa? 20 kali 20? 20 kali 20 itu penuh. Ikhwan akhwat dulu ya. Itu ikhwan di Pagar Alam sih. Subhanallah. Kita aja belum punya masjid ya. Kita aja belum punya motivasi buat kita ya. Terus orang ini kelihatannya ada yang mau jual sepeda motor, kelihatannya mau kelihatannya. Kita doakan aja insya Allah, semoga Allah mudahkan urusan kita semuanya. Nah, selanjutnya mungkin obrolan nyantai ini, bukan kajian, ini obrolan nyantai. Gak apa-apa, biar tahu semuanya juga di live, tidak ada masalah. Ada sebuah ide yang bagus dari sebagian ikhwah untuk membuat kuburan sunnah. Kuburan itu nggak mau mati loh, atau nggak bakalan mati, karena mati antum juga bisa jadi antum duluan daripada anak. Allah taala alam. Kita pengennya
Kita pengennya ngaji ini akhi sampai dibawa mati. Kita ngumpul dengan ikhwah ini sampai mati. Kuburannya jejer sama ikhwah. Yang jenggotan, celana cingkrang, sholat 5 waktu berjamaah, komitmen dengan sunnah, suka ngaji, suka safar untuk nuntut ilmu. Kepengennya itu kebersamaan ini sampai mati dan satu petak tanah di situ. Dan sesuai dengan apa? Sunnah. Gak ada lagi tulisan-tulisan, kijing-kijing, waisan, apa kok istilahnya di sini? Batu nisan, pendapuran. Ya seperti itu. Tanpa kayak gitu, tanpa dibangun rumah-rumah di atas. Tulisan pun tidak. Dengan cara sunnah. Dimandikan, diurus dengan sunnah. Dan ini bahkan kita di Solo sudah punya ambulan khusus. Dan saya perintisnya juga alhamdulillah sebelum anak hijrah ke sini. Sekarang kuburannya hampir 20 yang udah dikubur. Lihat kemarin Masya Allah sempat sebelum safar, berapa bulan sebelum safar ke Palembang, sebelum hijrah ke Palembang, sempat ada ikhwah yang meninggal dunia, wasiat kepada anak, Ustaz, anak kalau meninggal tolong anak dikuburkan di kuburannya Ustaz, dan yang mengurus Ustaz. Tidak lama kemudian meninggal ini orang. Anak-anak kalau ingat ini merinding. Dan dimudahkan. Subhanallah punya kisah khusus dengan orang ini. Dia itu kena bank, pernah kena utang riba. Saya bilang sama beliau, lunasi Pak, lunasi. Punyanya apa jual? Punyanya apa jual? Biasa orang itu. Dia punya tanah dijual, mobil jual sampai gak punya mobil. Keluarganya itu kasihan sama dia, padahal itu terkenal orang terkaya di kampungnya. Punya mobil. Selesai semuanya dilunasi, meninggal dunia. Bukan kasih pada hambanya yang satu. Subhanallah, sampai anak sendiri yang mau semuanya, dari mulai mandikan, menghafali, saat bawa ke kuburan anak, sampai turun anak ke anak semua. Alhamdulillah. Nah, kita bisa di sini. Tidak tahu siapa yang pertama kali akan dikubur. Dan anak yakin banyak berharap seperti itu. Banyak berharap sebenarnya teman-teman ini, bahkan kalangan ustadz-ustadz banyak sekali berharap, cuma dalam kondisi apa ya, sebenarnya kan butuh duit. Tapi kalau ini kita benar-benar mencari ridha Allah, Allah maha mendengar obrolan kita ini. Yang penting kita mau bergerak, enggak? Beli tanah dan anjurkan kita, ya hanya sekedar wacana dulu. Cari tanah yang dekat kuburan. Habis itu kita untuk kaum muslimin ini dengan syarat komitmen dengan agama, menjaga sholat 5 waktu, nggak mesti harus teman janda. Berarti diketahui seorang muslim yang berkomitmen dengan agama, jauh dari syirik dan kekufuran, jaga sholat 5 waktu, berjamaah di masjid, dan mau kita selenggarakan penyelenggaraan jenazahnya sesuai dengan apa? Sunnah. Insya Allah tanah dekat kuburan itu murah biasanya. Bukankah begitu ikhwan? Atau mahal juga dekat kuburan? Biasanya di sana murah. Nah, ini yang bisa berikan, dan ini insya Allah jadi oleh-oleh kita dari Pagar Alam ini ya. PR, banyak PR lah istilahnya. Banyak PR. Ikhwah Pagar Alam juga bisa mulai di atau sudah punya mungkin. Banyak tanah kosong. Ini loh kanan kiri. Ini siapa ini? Buat kuburan kan cantik di tengah-tengah kayak gini kan.
kuburan sunnah di tengah-tengah tempat wisata gini kan. Baik, obrolan nyantai, silahkan. Yang mau buatin kopi silahkan. Tamunya buatin kopi, akhi. Ini tanya dulu, ini orang pagar alam tuh dengan kopi enggak? Jangan-jangan enggak kelas nanti kopi kita. Ada yang tanya, kawan? Tolong. Jangan dipaksa untuk tanya, Syam. Biarin, kok nggak tanya, jangan. Antum tanya. Jangan dipaksa-paksa untuk tanya. Kalau nggak ada yang tanya, alhamdulillah kita tutup gitu loh. Kita mau minum kopi. Ya. Kalau ada yang tanya silahkan. Antum ini, masya Allah. Masya Allah. Iya, langsung ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Nama antum? David, akhi David, tafadhal. David itu aslinya Dawud. Kalau bahasa Yahudinya David. Tapi aslinya Dawud. Nah, akhi Dawud, silahkan. Nah, masya Allah, pertanyaan yang berat, tapi tetap harus. Bismillah. Jazakallah khairan akhi Dawud. Mulai hari ini kita resmikan antum Dawud, nggak lagi David. Karena teringat David, habis itu David siapa gitu loh. David Beckham gitu kan ya. David. Ini Dawud yang bagus. Kalau antum ahli warisnya, ayah antum mamanya yang meninggal, dan dulunya antum belum kenal sunnah dan dibangun gitu, antum ahli warisnya masih memiliki kekuatan di keluarga, punya sultah, punya kekuatan, antum wajib mengubah itu. Wajib. Antum punya kekuatan penuh. Tapi kalau antum belum punya kekuatan penuh, tapi antum juga ahli warisnya, anaknya, dan kakak antum masih kolot gitu, antum harus apa? Sampaikan iqamatul hujjah, sampaikan kepada keluarga yang lain. Kok ini dilarang? Kok ini apa? Dilarang. Dan setelah disampaikan, saya sebagai ahli warisnya, anaknya, saya tidak terima. Tunjukkan kalau anda tidak terima. Izinkan saya untuk mengubah apa? Kuburan ayah. Izinkan saya. Tidak bisa. Ini adalah perintah agama. Saya harus dahulukan perintah Allah dan Rasulnya daripada Allah. Oh, tidak bisa. Kok kamu mau tetap, saya bunuh kamu. Kok udah kayak gini, nanti kita tetap apa? Tidak bisa kita teruskan. Antum sudah iqamatul hujjah, sudah tegakkan bukti kebenaran kepada mereka, dan mereka melawan sampai seperti itu ancamannya, itu bisa mereka yang tanggung. Tapi kalau yang meninggal dunia paman antum, paman ini, atau bibi, terus masih keluarga ya, masih kerabat, dan dia punya anak-anak, antum sampaikan kepada siapa? Ahli warisnya. Pertama yang laki-laki. Ada yang laki-laki ya anaknya semuanya, pada anak-anaknya bibi antum atau paman antum, siapa saja dari ahli warisnya, sampaikan.
sampaikan, tegakkan demi kebenaran. Ini tidak boleh dalam agama. Ini ada larangannya. Rasulullah SAW merintahkan untuk diratakan. Kalau diangkat tanahnya cuma 1 jengkal sebagai tanda yaitu kuburan. Tidak boleh. Ada tulisan. Sebutkan dalilnya. Dalam kitab Tauhid ada. Sebutkan dalilnya. Ini dalilnya akan larangannya. Kalau mereka mendengar dan melaksanakan nasihat antum, alhamdulillah. Kalau nggak mau mendengar dan tetap seperti itu, antum dah selesai tugas antum. Jelas ya? Jazakallah khair. Cukup. Ini ikhwah ini kecapean, ini tadi baru renang di kolam renang mangkok itu lagi. Curug mangkok, kolam renang mangkok. Curug mangkok. Ya. Allah akhi Dimas. Allah. Ya. Itu disyariatkan wasiat seperti itu. Dianjurkan antum berwasiat seperti itu. Sehingga kita atau ustadz-ustadz yang diwasiatkan punya kekuatan. Kenapa kita gak berani turun ke ngurusi jenazah ikhwah? Karena ada siapa? Ahli warisnya di situ, ada keluarganya. Harus pakai izin mereka. Gak diizinkan gak bisa gitu. Ini kita menawarkan gimana kalau pengurusan jenazah saudara kita ini biar kita yang ngurus. Silahkan, alhamdulillah. Tapi kalau yang diurus kita Pak, kita tetap pakai kembali kepada apa yang telah dijelaskan dalam agama kita yang disyariatkan oleh Nabi kita SAW dalam penyelenggaraan jenazah. Begini, dan kita tidak pakai begini. Tidak apa-apa ya Pak ya. Oh, nggak apa-apa, silahkan deh, sudah. Saya pasrahkan semuanya kepada kenyataannya. Padahal ikhwah sendiri yang meninggal. Itu yang sakit hati. Ya Allah, itu yang menyakitkan ikhwan. Kita sering bersamaan di majelis, ketika dia meninggal, dia harus dikubur di tempat-tempat seperti itu. Ngenes rasanya. Pahit getir hati. Dan kita nggak bisa. Ini adalah bukan hak kita. Kita cuma menyampaikan. Cuma apa? Menyampaikan. Diterima, alhamdulillah, nggak terima. Pernah itu saya lakukan, ikhwah. Di sini, di Palembang. Saya ngomong di hadapan ibu, bapaknya. Kita bicara sampai menangis di hadapan dia. Jadi, kaitlah. Kayaknya anjurkan ikhwah, habis nanti. Kalau malam ini ketik WA, mas. Yang di rumah nanti ada. Nggak bisa tidur kan tuh masih kayak gitu. ini ada apa ini? Kok kelihatannya membuat gaduh dan buat orang nggak balas sedih, takut ya. Jangan, nggak usah, nanti sampai di rumah. Kalau aku nanti meninggal, tolong aku dikubur, bahkan dikubur di kuburan itu. Yang ngurus Ustadz Fulan sama Fulan. Gak cuma omongan, tapi dia apa? Ditulis. Gak perlu pakai materai 6.000. Loh, serius lah. Serius ini. Antum mau diurus jenazah kayak orang-orang yang gak sholat, orang perokok, mau antum dimandi sama mereka, disolatin yang imam mereka. Karena tanya kawan, mau antum ya kawan? Gak mau kan? Ini antum harus berpikir cerdas. Makanya ada pertanyaan, ada sebuah, masya Allah, tulisan itu ya, tulisan pernah saya baca
Judulnya, siapa yang akan menyolatkan jasadmu? Siapa yang akan menyolatkan jenazahmu? Itu pertanyaan yang luar biasa. Yang itu pentingnya kita tuh ngaji, ya, kumpulan jamaah pengajian, bareng-bareng, beribadah bareng, gitu kan. Bukan mati bareng, bukan, tapi kita pengennya ya kubur dengan cara yang syar'i dan seperti yang saya sampaikan. Jelas ya, nah ya. Nah, bukan cuman itu, amat sangat anak mengatakan disyariatkan, dianjurkan dalam kondisi seperti ini, nah, sehingga kita punya kekuatan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kopinya belum jadi dari tadi kok krak aja. Pak Pak Ikram, masya Allah. Ini akhi Ikram dari mana akhi? Indralaya. Beliau ini dari Indralaya. Jadi gak semuanya dari Palembang, ada yang dari Indralaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tidak ada masalah. Bahkan kalau yang harus menuntut harus dikasih apa? Pondasi pinggirnya, itu tidak ada masalah. Iris umpamanya, kalau harus menuntut kayak gitu. Nah, tapi kalau cuma dikasih papan sudah cukup Pak. Tapi kok ternyata papan nanti ternyata longsor, nggak ada salah. Bagian sini yang longsor saja. Gak mesti harus di kotak, enggak. Bagian yang longsor ini dikasih apa? Tadi diris. Oh gitu. Ya, enggak ada masalah. Enggak ada masalah, Pak. Kok itu butuhkan. Tapi usahakan ris itu jangan terlalu tinggi. Cukup dia rata dengan tanah situ. Yang penting kan dalamnya kan. Nah, gitu aja. Kalau itu memang dibutuhkan, enggak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Banyak loh sekarang kuburan-kuburan yang pada longsor. Bahaya ya kawan. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Cukup insyaallah Pak Ikram. Insyaallah ada pertanyaan. Ini yang balah sibuk sendiri yang maksa bertanya. Fadhal antum. Nah. Insyaallah. Allah. Setiap salat Isya sama salat subuh. Insyaallah. Isya juga kunut juga. Pertama, jadi nggak langsung frontal kita pindah dari masjid. Enggak. Itu pentingnya kita berdakwah, ngobrol bareng empat mata, kunjungi, bawain oleh-oleh ke rumahnya, ngobrol ringan tentang masalah. Kenapa kok kunut isya dengan subuh aja gitu kan? Kenapa nggak semuanya dikunutin gitu kan? Tanya obrolan kayak seperti ini, berikan masukan, Pak, maaf. Ada seorang imam setahu saya begini. Antum juga harus punya ilmu ya sebelumnya. Itu pentingnya berdakwah. Dan itu yang Anda lakukan di kompleks saya sendiri juga. Nah, ya kalau masa diterima, insya Allah diterima. Selama dia tidak orang yang pelaku syirik besar atau pelaku kekufuran. Ya, rokok itu yang saya pilih, pendapat yang saya pilih adalah hukumnya haram. Dan insya Allah Anda juga setuju, dan insya Allah Anda didukung oleh para dokter seluruh Indonesia. Insya Allah itu haram karena memang berbahaya. Nah, dan sesuatu yang berbahaya itu diharamkan dalam
agama kita. La dharara wa la dirara. Ini dalil umumnya, tidak boleh menimbulkan suatu bahaya atau membalas bahaya dengan bahaya. Ini dalil umumnya. Adapun salat antum tetap sah. Tapi ketika dia kunut, kalau itu tidak disyariatkan, terutama kunut habis ketika kunut isya itu, tidak perlu diikuti. Tidak perlu diikuti karena itu jelas menyelisih. Adapun kunut subuh, ya pendapat yang saya pilih, saya nggak pakai kunut. Pendapat yang paling kuat nggak pakai kunut. Kalau saya pendapat nggak pakai kunut, ya saya nggak kunut. Tapi para ulama mengatakan meskipun kita nggak kunut, nggak berpendapat tentang kunut, tapi kalau imamnya kunut, tidak ada salahnya untuk ikuti kunut. Nah, kok subuh boleh antum ikuti. Nah, wallahu taala alam. Kok sudah antum nasihati, ternyata dia malah angkat suara, ini jangan dibalas antum langsung separing tuh, enggak gitu, enggak. Dia angkat suara, dia mancing antum, emosi antum, jangan ditanggapi. Sudah, kalau Maya nggak bisa diperbaiki, ya kalau Maya ada masjid yang dekat lagi dari rumah antum situ yang lebih baik, ya cari masjid yang lebih baik, insya Allah. Masya Allah. Di daerah mana itu, akhi? Celentang. Rumah antum Celentang. Dengan SPBU? Oh, Faza. Di Panjir itu lah. Oh gitu. Rumah antum di situ? Masjid apa namanya? Yang agak masuk itu. Oh iya. Oh itu jamaah tabligh itu di situ. Nah, jamaah tabligh. Baik. Allah Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.